Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Pendidikan Multikultural. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian dan juga ruang lingkup pendidikan multikultural. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Amalia Fazah, dan yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Milati Hanifah. Baik, langsung saja kita mulai diskusi pada siang hari ini. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian pendidikan multikultural dan fungsi dari pendidikan multikultural. Adapun pengertian dari pendidikan multikultural itu, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan itu sendiri yaitu suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mendewasakan manusia melalui pembelajaran, pengajaran, pendidikan, perbuatan, dan pendidikan baik yang lainnya. Adapun multikultural itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu multi, yang artinya itu beraneka ragam, dan yang kedua kultural diambil dari kata kultur yang artinya budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Adapun pengertian dari pendidikan multikultural menurut para ahli diantaranya, yang pertama menurut James Albans mendefinisikan bahwa pendidikan multikultural yaitu beberapa siswa yang berbeda baik dari ras, jenis kelamin, atau kelas sosial memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan pendidikan. Adapun pengertian pendidikan multikultural menurut Pilar, pendidikan multikultural merupakan sebuah ikhtiar untuk mengurangi gesekan-gesekan atau kedegangan-kedegangan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Pendidikan multikultural merupakan upaya mereduksi berbagai jenis prasangka sosial yang secara potensi hidup dalam masyarakat pluralis. Pada hakikatnya, dari beberapa pengertian pendidikan multikultural yang telah disampaikan oleh para ahli mempunyai benang merah bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada peserta didik, apapun agamanya, apapun jenis warna kulitnya, apapun jenis kelaminnya, mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pendidikan. Adapun fungsi dari pendidikan multikultural itu, yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Jadi, setiap negara, setiap daerah, ataupun setiap desa mempunyai tradisi ataupun kebudayaan masing-masing. Untuk itu, sebagai individu, kita perlu memahami akan kebudayaan di daerah kita sendiri. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa setiap daerah, setiap desa pasti memiliki kebudayaan masing-masing. Untuk itu, kita perlu saling memahami akan kebudayaan ataupun tradisi orang lain. Dan yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Dari berbagai tradisi kebudayaan yang berbeda-beda, untuk itu kita sebagai individu harus saling memahami. Karena seringkali terjadi konflik di masyarakat karena kurangnya toleransi antara masyarakat di desa dengan di desa lainnya. Adapun yang keempat,
membantu pengembangan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian dan juga ruang lingkup pendidikan multikultural. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Amalia Faza terkait dengan pengertian dan juga fungsi pendidikan multikultural. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yakni tentang dasar pendidikan multikultural dan juga apa saja yang menjadi ruang lingkup pendidikan multikultural itu sendiri. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama adalah membahas tentang dasar pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural secara umum merupakan suatu model pendidikan untuk memberikan kesempatan belajar memiliki kesempatan belajar yang sama kepada peserta didik tanpa memandang bagaimana karakteristik dari setiap individu. Jadi inti dari pendidikan multikultural adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik agar mendapatkan suatu proses pembelajaran. Kemudian lalu apa sih yang menjadi dasar pendidikan multikultural? Antara lain yaitu mencakup penduduk minoritas etnis dan juga ras, kemudian kelompok pemeluk agama, perbedaan jenis kelamin, dan juga kondisi ekonomi sosial, dan lain sebagainya. Nah, dalam pendidikan multikultural, paling tidak menyangkut 3 aspek. Aspek apa saja? Yaitu yang pertama adalah ide dan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman budaya, dan yang kedua adalah gerakan pembaharuan pendidikan, dan yang ketiga adalah proses pendidikan. Lalu kita jelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu ide dan kesadaran nilai akan pentingnya keanekaragaman budaya. Nah, dalam pendidikan multikultural ini memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai keanekaragaman budaya dalam proses pembelajaran. Yang perlu kita ketahui bahwa pasti setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Maka dalam pendidikan multikultural ini memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara menghargai dan memiliki sikap toleransi. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan pembaharuan pendidikan. Hal ini ditunjukkan agar tidak ada kesenjangan sosial dan diskriminasi di dalam masyarakat. Tentunya yang kita ketahui bahwa biasanya sekolah favorit itu menjadi suatu hal yang diinginkan oleh siswa dan juga para orang tua. Dan biasanya
sekolah favorit itu didominasi oleh orang-orang yang mempunyai uang lebih atau orang kaya, sehingga siswa yang memiliki perbedaan kebudayaan tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, maka dari itu perlu adanya gerakan pembaharuan pendidikan agar tidak adanya kesenjangan dan diskriminasi dalam pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terrealisasikan secara penuh. Nah, pendidikan multikultural ini harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus, bukan sebagai suatu hal yang suatu yang langsung bisa tercapai. Jadi pendidikan multikultural itu harus dilakukan secara terus-menerus, karena tujuan utama dari pendidikan multikultural ini adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor semata. Nah, pembahasan yang kedua adalah tentang ruang lingkup pendidikan multikultural. Ruang lingkup pendidikan multikultural cukup luas. Hal ini dipaparkan oleh Hilda yang memberikan ketegasan tentang batasan atau ruang lingkup pendidikan multikultural, meliputi konteks, proses, dan konten, serta pengembangan kurikulum multikultural dan mengajar dalam perspektif multikultural. Lalu Banks memberikan 6 faktor atau gambaran yang menjadi pertimbangan ruang lingkup pendidikan multikultural. Yang pertama adalah gender, yang kedua adalah ras atau etnis, dan yang ketiga adalah kelas sosial, yang keempat agama, dan yang kelima adalah keistimewaan atau berkebutuhan khusus, dan yang keenam adalah variabel-variabel yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pendidikan multikultural. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan itu yang pertama sebagai pengembangan literasi etnis dan budaya. Jadi dalam pendidikan multikultural ini kita akan mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, mayoritas, dan minoritas. Nah, jadi dengan kita mempelajari semua itu akan menambahkan wawasan kita. Jadi dengan kita belajar itu juga akan menambahkan literasi mengenai etnis dan budaya, yang mana di Indonesia ini kan terdapat banyak etnis dan budaya yang berbeda-beda. Untuk itu ini bisa menambah wawasan kita mengenai literasi etnis dan budaya. Kemudian tujuan dari pendidikan multikultural yang kedua adalah perkembangan pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan kita mempelajari pendidikan kultural ini akan meningkatkan atau menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar lagi. Kemudian akan mengembangkan konsep diri yang akan lebih positif. Kemudian akan menambahkan kebanggaan pada identitas pribadinya yang berkontribusi kepada perkembangan pribadi siswa, yang berisi pemahaman yang lebih baik tentang diri, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Yang ketiga adalah klarifikasi nilai dan sikap. Nah, jadi ini merupakan sebuah langkah dalam proses
meningkatkan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh kembang lebih lanjut atau lebih maju lagi. Nah, jadi diharapkan dengan adanya pendidikan multikultural ini kita dapat mengembangkan potensi-potensi kreatif individu untuk lebih berkembang lagi atau lebih maju lagi. Nah, yang nomor 4 itu adalah kompetensi multikultural. Nah, yaitu dengan kita mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antara pribadi, pengembangan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang dan kerangka berpikir alternatif, dan menganalisis bagaimana kondisi budaya dapat mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Nah, yang kelima itu adalah kemampuan kompetensi dasar. Nah, untuk memfasilitasi siswa yang berbeda secara etnisnya itu dilakukan dengan cara memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnisnya tersebut. Dan nomor 6 itu adalah persamaan dan keunggulan pendidikan. Nah, untuk menentukan sumbangan komparatif terhadap kesempatan belajar, seorang pendidik harus mampu memahami secara keseluruhan bagaimana budaya itu dapat membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan pendidikan. Nah, selanjutnya yang nomor 7 itu adalah memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Dengan adanya pendidikan multikultural di sekolah, maka siswa akan mengalami proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Jadi tingkatannya itu dari sekolah, misal dari sekolah siswa itu sudah mendapatkan pendidikan multikultural, mampu bertoleransi dengan siswa yang tentunya berbeda etnis atau ras, itu akan dari sekolah, pertama dari sekolah dulu, kemudian akan meluas ke masyarakat, karena dari sekolah siswa akan bersosial di masyarakat. Nah, kemudian tujuan ini akan melengkapi penanaman sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan siswa sehingga mereka menjadi agen dalam perubahan sosial yang mana memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak. Nah, tujuan yang nomor 8 ini adalah memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Nah, dengan siswa itu mampu mempelajari atau memahami mengenai perbedaan etnis atau budaya yang ada di Indonesia ini, maka dia akan memiliki wawasan kebangsaan yang lebih kokoh, yaitu misal dia mulai mengetahui bahwa ternyata ada berbagai etnis dan bangsa yang berbeda-beda di Indonesia ini, contohnya di Indonesia, maka dia akan menyadari bahwa ternyata beragam sekali etnis dan budaya di Indonesia ini. Jadi dia akan memiliki wawasan yang lebih luas lagi mengenai kebangsaan ini. Jadi rasa kebangsaannya itu akan tumbuh sendirinya di dalam diri siswa. Adapun tujuan dari pendidikan multikultural yang nomor 9 adalah memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Nah, jadi sebagai individu kita dituntut untuk memiliki wawasan sebagai warga dunia. Jadi kita harus memiliki wawasan mengenai dunia, ya, berarti semuanya di belahan dunia ini. Nah, akan tetapi sebagai seorang siswa dan mahasiswa harus dituntut untuk mengetahui budaya lokalnya terlebih dahulu, maksudnya mengenai budaya lokalnya terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke dunia. Jadi itu diharuskan memahami tentang budaya lokalnya.
Dan yang terakhir mengenai tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah hidup berdampingan secara damai. Nah, dengan melihat adanya perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghargai persamaan, akan tumbuh sikap toleran. Nah, jadi dengan kita mengetahui adanya berbagai budaya, etnis yang ternyata itu berbeda-beda, terutama yang ada di lokal ya, di sekitar kita, itu akan menumbuhkan sikap toleransi pada diri kita. Jadi adanya sikap saling menghargai antara satu etnis dengan etnis yang lainnya. Misal ada budaya yang ada di sekitar kita aja, budaya Jawa dan Sunda itu kan berbeda, pasti ada yang berbeda meskipun kita tetap tinggal di satu pulau, yaitu Pulau Jawa, akan tetapi pasti ada budaya yang berbedanya. Nah, untuk itu kita, karena hidup berdampingan, kita harus tetap menghargai budaya kita masing-masing. Jadi saling menghargai antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat disampaikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.